Kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan, yang mengajari kita hari ini, firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Mazmur 37 ayat 25. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah yang disampaikan oleh Mazmur, di mana dia katakan dahulu dia muda, sekarang sudah tua. Lalu ketika saya membaca firman Tuhan ini, apakah saya sudah tua? Umur berapa waktu itu Daud mengatakan firman ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan kita adalah kesetiaan Tuhan sepanjang masa. Kesetiaan Tuhan sepanjang masa. Nah, saudaraku, pernahkah saudara mengalami saat-saat di mana saudara berhenti sejenak, lalu melihat ke belakang, merenung tentang seberapa jauh Tuhan menyertai saudara? Karena kita berhenti sejenak dan merenung seberapa jauh Tuhan menyertai kita. Dan ini, saudara, dirasakan dan dilihat oleh pemazmur, sehingga dia katakan ini. Nah, saudaraku, beberapa tahun saya berpikir, Tuhan, kalaupun nanti saya sudah tua, izinkan Engkau memberikan kepada kami tempat ibadah kami yang sudah permanen. Ini selalu doa saya, selalu permohonan saya. Dan beberapa bulan ini pernah saya waktu tidur dikasih satu penglihatan. Penglihatan itu yang saya lihat hanya T. Lalu di bawahnya ditulis, yang tidak makan, tidak bekerja, jangan makan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu saya berpikir, apa ini Tuhan? Kok ada ini saya lihat? Lalu beberapa minggu belakangan ini, seakan-akan Tuhan tunjukkan bagi saya. Dan nanti apa itu akan saya sampaikan kepada saudara. Bukan hari ini, bukan besok, mungkin lusa atau minggu depan. Ya, haleluya. Ya, akan saya sampaikan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terkadang kita begitu fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga kita lupa mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Sering kita lupa apa yang Tuhan berikan bagi kita, apa yang Tuhan lakukan bagi kita, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Perlu kita merenung, saudaraku. Berhenti sejenak, lalu kita merenung. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita.
Ada banyak hal yang Tuhan sudah tolong bagi hidup kita, baik itu keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun firman ini mengundang kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan kesetiaan Tuhan, bukan hanya sejenak tetapi sepanjang hidup. Amin, haleluya. Kesetiaan Tuhan bukan sejenak, tapi sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Kesetiaan Tuhan itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang perlu kita renungkan lewat ajaran Raja Daud ini, pemazmur ini, bagi saudara dan bagi saya. Bahwa di mana saudaraku Raja Daud ada merenungkan ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Daud sampai mazmur ini sudah menjadi lebih tua, dan saat ia merenungkan kehidupan, ia mengatakan sesuatu yang indah. Dia sudah tua, dia mengatakan sesuatu yang indah. Dia katakan, saudara-saudaraku, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Selalu dipelihara, selalu dijaga, selalu dilindungi, selalu diberkati. Dan ini kalau saya perhatikan seorang pemimpin dunia, walaupun saya lihat hanya dari media macam Donald Trump, kalau dia memimpin rapat, dia terapkan itu selalu pertama berdoa. Saya perhatikan ini, Donald Trump diberkati Tuhan, Donald Trump dipenuhi Roh Kudus, Donald Trump dilindungi Tuhan. Setiap rapat apa saja pun selalu dimulai dengan doa. Dia menunjukkan saudaraku bahwa dia hidup, bahwa dia ada, tidak lain tidak bukan hanya karena pertolongan Tuhan. Kita tahu Donald Trump, saudaraku, adalah juga orang kaya dan memiliki segala sesuatu. Dan kita lihat dia itu, saudaraku, adalah bukan yang tinggi hati, bukan yang sombong, tapi dia seorang yang humble, saudara-saudara. Sekalipun dia pemimpin orang Amerika, bahkan bisa dikatakan dia pemimpin dunia. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Daud pesankan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dia berkata tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Ini benar, saudara-saudara. Setiap orang benar itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Haleluya. Sehingga firman Tuhan ajarkan kita harus selalu benar dan selalu benar di hadapan Tuhan. Tujuannya supaya Tuhan jangan tinggalkan kita, supaya Tuhan jangan muntahkan kita kelak nanti ketika Dia datang kembali ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, mazmur ini mendorong Daud kepada mereka, kepada orang jahat yang makmur dan orang-orang benar yang menderita. Dia sampaikan ini, bahwa dia tidak pernah melihat orang-orang benar itu, saudaraku, menderita bahkan meminta-minta. Dan saya percaya umat Tuhan yang ada di gereja Kampung Baru Sikupang ini adalah bagian orang-orang benar yang tidak akan pernah menderita dan meminta-minta. Puji Tuhan. Kita akan selalu diberkati Tuhan. Yang walaupun kadang-kala kita berpikir dalam keinginan kita, oh saya tidak diberkati. Tapi sesungguhnya kalau kita merenung bahwa kita sungguh luar biasa diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mazmur ini mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan, berbuat baik dan menunggu dengan sabar. Daud yang lebih tua dan bijaksana yang telah melihat banyak cobaan
Daud ini yang lebih tua dan bijaksana telah banyak melihat banyak cobaan. Dan dikatakan ia pernah melarikan diri dari Saul. Dia menghadapi penghinaan, kesedihan, bahkan kegagalan dirinya sendiri, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun melalui semua itu, dia berkata, saya sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa Tuhan memelihara umat. Dia katakan, saudaraku, semua itu dia berkata, saya sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa Tuhan memelihara umat. Dia lihat ini sehingga dia utarakan. Lalu dia sampaikan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa yang dapat kita simpulkan dari firman yang disampaikan oleh Raja Daud ini, saudaraku. Ada 3 hal. Yang pertama, kesetiaan Tuhan berlangsung sepanjang hidup. Kesetiaan Tuhan berlangsung sepanjang hidup kita. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak berarti kita tidak pernah menghadapi kesulitan, persoalan, masalah. Namun Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang walaupun mungkin tidak selalu terlihat seperti kemewahan, Tuhan berikan bagi saya, bagi saudara, bagi kita keluarga lepas keluarga. Tidak seperti kemewahan, tapi Tuhan selalu memberikan. Ada terus dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan selalu terlihat seperti kasih, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kemurahan. Tuhan terlihat seperti kasih dan kemurahan. Itulah yang Tuhan berikan bagi kita, menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu, saudaraku, bahwa orang benar itu, saudaraku, sangat diperhatikan Tuhan. Bahwa kesetiaan Tuhan itu berlangsung sepanjang masa. Dan ini mau kita pegang, kita imani, saudara-saudaraku, di dalam kita berjalan mengiring Tuhan di air-air sana. Dan yang kedua, yang dapat kita lihat, simpulkan dari apa firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud itu, bahwa orang benar tidak ditinggalkan. Orang benar itu tidak akan dibiarkan Tuhan. Orang benar itu tidak akan ditinggalkan Tuhan. Tapi orang benar itu selalu diperhatikan Tuhan. Selalu Tuhan peduli bagi hidup mereka. Baik mereka susah, baik mereka senang, baik mereka sakit, Tuhan selalu perhatikan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka ini tidak berarti kita tidak pernah menghadapi kesulitan itu, namun Tuhan selalu menyertai kita. Pasti kita semua menghadapi kesulitan, siapapun kita. Tapi percayalah, yakinlah, penyertaan Tuhan tidak akan beranjak dari setiap kehidupan kita. Haleluya. Baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita pribadi, yang walaupun seakan-akan, oh Tuhan tidak ada hadir dalam hidupku, tapi ketika kita merenung, sungguh luar biasa sebenarnya penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan selalu setia sepanjang masa dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, dapat kita simpulkan firman Tuhan yang disampaikan Raja Daud, bahwa Tuhan peduli pada generasi penerus kita. Jika dia katakan tadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan kita
menyelamatkan generasi kita. Saya sangat senang tadi mendengarkan kesaksian oleh keluarga Bapak Manuru, bahwa itu menunjukkan Tuhan peduli. Kalau nanti anak kita berhasil dia menjadi seorang dokter, tidak lagi meminta-minta. Haleluya. Tapi dia akan menolong orang-orang yang lain. Kalaupun tadi dokter kehutanannya, dokter apa? Dokter hewan. Nanti ke bulan-bulan banyak di sana hewan mau diperiksa, pasti diterima di sana. Di Batam ini pun di pemerintahan pasti diterima. Sebab saya lihat dari Nongsa ke Tanjung Muncang, dari Batam sampai Batu Haji, banyak guguk yang dipelihara. Nanti itu akan disuntik biar jangan-jangan ada rabies. Haleluya. Kita akan bangga kalau tiap hari nanti sudah ada tempat kita besar, lalu kita bikin di sini tempat prakteknya, semua datang mengantar pinahannya ke sana. Seberapa yang dapat komisinya atau apanya, sudah bisa kita bangun 2 tingkat 3 tingkat. Haleluya. Dan saya melihat tahun-tahun ini tahun rahmat Tuhan. Seperti saya membuka tadi, pergumulan kita sudah lama, tapi dijawab oleh Tuhan melalui Bapak Albert. Dan melalui proses-proses ini nanti akan ada prosesnya 3 tahap. Tahap pertama akan pengukuran tanah, APL-nya, lalu saudara-saudaraku akan atas nama yayasan kita. Apa nama yayasannya nanti saya kasih tahu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau setuju, jadi walaupun kita akan mengeluarkan uang 400 juta, itu sangat sedikit. Saya hitung-hitung saudara yang dikasih Tuhan, kita ini 40 kakak, 10 juta kita bahkan 400 juta. Dan saya berkata, saya akan memberikan 10 juta dalam beberapa bulan ini. Haleluya. Dan mungkin besok akan kita rapat terus untuk mensosialisasikan ini. Sebab kita nanti akan buat satu akte notarisnya. Saya sedang mencari akte notaris supaya nanti kita bisa ini. Mulau idamu, mudah-mudahan membiar lewat notaris. Tujuh asal tidak. Dan berbagai itu notaris juga. Tapi kita ini nak kosota lagu diberkati Tuhan nanti. Semua banyak kerja. Tahun depan sudah banyak kerja di muka bumi, banyak dipercayai nanti. Haleluya. Itu yang kita doakan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak cucunya dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, tidak meminta-minta. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan akan berikan jalan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit surga banyak anak cucu kita. Dan saya melihat umur saya segala 60. Untuk saya apa berpikir ini? Tapi firman Tuhan ini berkata anak cucu. Ini nanti warisan saudara, ini warisan kita. Kita sekarang di sini yang sudah berkeluarga sekitar 45 orang, 45 kakak. Ini warisan kita kepada anak cucu kita. Yang kita mau berikan, mau diteruskan mereka untuk kebesaran kemuliaan nama Bapa di surga, saudaraku yang dikasih. Dan saya percaya kebijaksanaan akan Tuhan berikan kepada kita semua yang ada di gereja Kampung Baru Sikupang ini. Kita anak Tuhan, jangan mau kita stagnan saudara-saudaraku. Mau kita langkah, mau kita mulai bangkit sebagai anak Tuhan. Jangan mau kita pecundang saudara-saudaraku, bahwa kita percaya kita memiliki Tuhan yang lebih besar, yang lebih agung, yang mampu memberikan perkara besar bagi setiap anak-anaknya saudara. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan bekerja, tak seorang pun datang menutup saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya saudaraku, engai bagi jiwamu rabutan, maulah rabutan, jiwa namamu.
rambutan itu na sungguh cakitan ina Tuhan. Jadi nung kita bergumul kita mengidola ngaidap Tuhan. Jadi lahannya tong dan gawe blok laksamani. Ada pembebasan lahan, ada lain lagi. Dan saya sudah bicara kepada tim pembuat PL-nya itu dengan Bapak Albert bahwa pengukuran PL-nya sekitar 100 juta. Nanti setelah itu siap, lalu disampaikan ke deputi, lalu deputi menandatangani. Setelah deputi menandatangani, lalu saya dipanggil atau pengurus nanti yang kita pilih membayarkan WPO-nya 160 juta. Lalu setelah 16 juta itu kita akan membayar pembebasan lahan. Sebab itu saya lihat semalam masih ada kebun orang. Jadi kebun orang itu harus dibebaskan. Waktu saya dulu pergi ke otorita, katakan lahan itu tanggung jawab Bapak yang bebaskan, tidak ada tanggung jawab otorita. Jadi artinya saudaraku bahwa kita itu, kawasan kita itu, berpikir kita itu, kita itu harus berpikir luas. Harus kita belajar saudaraku bagaimana ini. Dan saya sangat berterima kasih Tuhan antar diri kita, Tuhan berikan kepada kita ada seorang pekerja di otorita. Kalau tidak ada saudaraku, hanya kita melihat saja. Seperti saya seminar di Jakarta itu, ada mangga di atas, lalu di dalam pokok mangga itu ada banyak semut, ada lipa. Mau kita ambil tak berani, kita nanti ambil digigit. Tentu sekali saudara, kita harus pakai gala. Gala kita itu yang ada di dalam, dan yang di dalam itu dikenal oleh Bapa kita yang ada di gereja kita. Itu mengucap syukur kita, berterima kasih Tuhan kirim ini saudaraku. Ada permudahan. Kalau hari itu saudaraku kita mau beli dari punya orang, kita harus dikadani yang seharusnya tidak sampai 800 dikatakan apa. Oh saya tidak bisa itu. Lalu saya kirim sama Pak Albert, tolong sampaikan kepada mereka itu bahwa majelis gereja Pentakosta dari pusat tidak setuju. Well, saya berbohong. Saya berbohong kan seperti Rahab. Rahab itu berbohong ketika datang pengintai saudara-saudaraku. Dia turunkan itu kedua pengintai yang membebaskan rumahnya saudaraku. Dia seakan-akan berbohong, tapi itu saudaraku diterima Tuhan dengan kemuliaan Tuhan demi kebenaran Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara-saudaraku, saya kira ini kita sudah sangat ditolong Tuhan, diperhatikan Tuhan. Artinya kita bukan sekaligus saudara-saudara bertahap. Nah saudara-saudaraku, jangan khawatir. Joshua berkata, jangan khawatir, jangan takut. Firman ini harus kita pegang terus saudara-saudara. Ketika kita pegang ini dan kita imani dan kita praktekkan, akan menjadi gampang saudara-saudara yang dikasih. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga dikatakan Tuhan peduli kepada generasi penerus, yaitu anak cucu kita. Berkat Tuhan tidak berhenti pada kita. Artinya berkat Tuhan itu mengalir kepada generasi berikutnya. Menutup semua di beta bangun generasi tahunan no. Alam yang penting mau lahan yang penting, bukan masalah membangun. Percayalah, semalam Pak Albert sudah ketemu sama ketua Dewan Provinsi. Pas ketemu orang itu di bandara, lalu di bandara dikatakan, halo Pak Opung kelahirkan Opung katanya. Senang dia. Bagaimana yang kau sampaikan hari itu tentang gereja? Bulan 11 nanti sudah tutup uang negara katanya. Secepatnya sampaikan biar kita masuk. Jadi jangan takut masalah pembangunan. Jangan takut saudara-saudara. Kita akan diberikan hikmah untuk membangun. Yang penting kita selesaikan tugas kita sekarang, dapatkan itu lahan. Sebab semalam dikatakan kalau tidak pendeta selain tidak mau, ini akan diberikan kepada orang. Sebab banyak orang bekerja saudara-saudara. Bahkan lebih daripada itu pun diminta. Lantaran dihormatinya
anak-anak Tuhan yang ada di gereja kita, maka tidak diberikan kepada. Oleh karena itu saudara, generasi selanjutnya, nanti saya melihat generasi kita ini, kalau memberikan 20 juta tak suka-suka orang ini, kalau diberkati Tuhan jadi manajer di perusahaan. Haleluya. Tidak menutup kemungkinan, itu janji Tuhan. Ujalo madiho. Kenapa orang lain Tuhan berkati saudara dan kita tidak diberkati gereja Pentakosta? Pujian kita berkata, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kalau Tuhan berjalan saudaraku, orang-orang gereja sana atau agama yang lain diberkati, masakan gereja Pentakosta Kampung Baru tidak diberkati. Yang penting seperti firman Tuhan tadi saudaraku, kita melakukan yang baik dan kita sabar menunggu kapan Tuhan berkehendak dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa generasi berikutnya ketika kita menjalani kehidupan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dan kita beriman serta sedang membangun warisan rohani kita kepada generasi. Jadi ketika kita yang 40 lebih kakak ini sedang melakukan ini, yakinlah saudara sedang membangun investasi untuk generasi kita selanjutnya. Dan saya pun berpikir, belum tentu saya hidup atau 10 tahun lagi, belum tentu. Tapi saya percaya lewat saudara, lewat kita, saya akan diberikan 80 tahun. Haleluya. Dan saudara pun demikian. Yang walaupun kadang salah, jantung saya sudah dan hidup, tapi saya percaya sebab pekerjaan masih ada Tuhan berikan bagi kita. Pasti kita ditolong dan diberikan Tuhan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari renungkan firman ini. Saya baca sekali lagi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kita yakini firman Tuhan, kita imani, maka ini akan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit.